Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha gagah, maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha pemurah, maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, menciptakan bumi ini, langit. Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan sidratul muntaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia, memiliki akhlak yang begitu agung. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang merupakan Nabi kita mendapatkan hak untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah, perlu kita bersyukur bersama. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, yang itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita, Allah ciptakan kita menjadi manusia. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal pikiran, diberikan hati, diberikan juga hawa nafsu. Dan kita juga patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, bahwa kita dijadikan seorang muslim, seorang mukmin, di mana tidak semua manusia mendapatkan hidayah ini. Dari sekitar 7,5 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, yang mengaku sebagai muslim, yang mengaku sebagai mukmin, yaitu sekitar 1,7 miliar saja. Dan di antaranya kita yang hadir pada saat ini. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seorang muslim. Kenapa demikian? Betapa banyak manusia masih mencari. Siapakah Tuhannya? Apa tujuan hidupnya? Kemana ia akan pergi dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka di antaranya bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu menunaikan ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Dan tunaikanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa khatib menyampaikan ini? Hadirin rahimakumullah,
karena fakta di mana saat ini kuota untuk menunaikan ibadah haji ini begitu lama, begitu panjang. Dahulu saya menunaikan ibadah haji dari Mesir waktu kuliah di Mesir. Itu bayar tahun itu juga berangkat. Dan cuma 12 juta saja. Tetapi hadirin rahimakumullah, di Indonesia saat ini kita bisa menunggu sampai 17 tahun lamanya. Bisa menunggu 20 tahun lamanya. 25 tahun, bahkan di daerah lain 30 tahun. Maka ini penting kita ketahui bahwa kita ini diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Tentu saja bagi mereka yang mampu. Tetapi persiapan ini harus kita tekadkan dalam diri kita sejak dini kala. Hadirin rahimakumullah, kemarin ibadah haji itu ditunaikan sekitar 1 juta umat Islam. Dan sebelum Covid itu biasanya 3 juta. Artinya kuota ini berkurang. Mungkin tahun depan kita tidak tahu apakah ada penambahan lagi, apakah Covid ada lagi atau tidak ada, atau bagaimana. Hadir rahimakumullah, tetapi kita harus memiliki tekad bahwa kita akan dan bisa menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan al-umaru wal hujjaj wafdullah. Mereka yang menunaikan ibadah umrah, mereka yang menunaikan ibadah haji itu adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diijabah doa-doanya. Dan ketika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Betapa hebatnya kita datang ke sana. Mungkin hajat kita begitu banyak. Baik hajat kita di dunia maupun di akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang kekal abadi. Tidak ada lagi kehidupan setelah akhirat. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga hajat kita di dunia. Karena kita hidup di dunia ini. Bukan di alam lain. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita datang ke sana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Terutama kita utamakan adalah doa-doa terhadap urusan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan keutamaan yang lainnya. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah lainnya itu adalah penghapus dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita mungkin menunaikan ibadah haji mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Ada yang 1 tahun ratusan juta, ada yang dengan antrian cuma puluhan juta dan sebagainya. Tetapi balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menunaikan ibadah haji dan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hajinya menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia lebih giat lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya suka mengganggu orang, dia mencegah lisan dan tangannya dari mengganggu orang. Yang tadinya suka marah-marah atau apapun, kemudian ia turunkan. Hadir rahimakumullah, dengan haji ini juga membawa dampak yang begitu besar bagi sosial. Dan balasan bagi orang yang menunaikan haji dan ibadah haji tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dimana luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika di surga. Begitu juga hikmah yang bisa kita ambil, yaitu di mana pada saat haji manusia umat Islam memakai kain ihram, memakai warna putih yang sama. Tidak terlihat di antara mereka apakah ia berpangkat tinggi atau rendah, atau kaya atau miskin, ataukah presiden atau rakyat biasa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan itu kita bisa melihat, kita bisa mengambil kesimpulannya, disitulah persatuannya umat Islam. Disitulah kesatuan umat Islam. Begitu juga dalam haji, hadirin rahimakumullah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas, tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang, mohon maaf, yang cabul. Tidak boleh mengungkapkan hal yang tidak senonoh. Wala fusuk, tidak boleh juga bermaksiat. Wala jidal, dan juga tidak boleh gontok-gontokan. Tidak boleh kita berdebat. Tidak boleh sesama umat Islam debat sengit seperti itu pada saat haji. Maka ketika pulang dari haji, kebiasaan-kebiasaan tersebut, fala rafata wala fusuq wala jidal, itu akan terbiasa dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah selanjutnya. Di antaranya Rasulullah SAW setelah tawaf kemudian menunaikan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat pijakan atau cetakan kaki Nabi Ibrahim. Di situ ada tandanya. Di belakang makam Ibrahim tersebut Rasulullah salat. Dan kemudian setelah itu beliau meminum air Zam-Zam, dan sebelum meminum air Zam-Zam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, ilmu agama, terutama ilmu agama yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin, apa larangan-larangannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ilmu-ilmu umum, ilmu eksak penting juga karena kita hidup juga di dunia, hadirin rahimakumullah. Beberapa negara bahkan sekarang itu berlomba-lomba untuk sampai ke Mars, untuk sampai ke bulan. Tentu saja ini dengan ilmu. Dalam ayat Al-Quran bahkan sudah diisyaratkan, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, jika engkau ingin menembus langit maka tembuslah. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan. Bismillah, tentu saja. Hadirin rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat, maka kita juga perlu membangun majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang akan bisa menyebarkan kebaikan, baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai permasalahannya, berbagai kesulitannya Allah bukakan pintu solusi baginya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rizki yang luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki yang luas. Rizki yang luas, dengan rizki tersebut kita bisa gunakan, manfaatkan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, atau kaum muslimin. Dengan begitu juga dengan rezeki yang luas kita bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang saat ini mungkin ekonomi sedang turun. Warizqan wasi'a wa syifaan min kulli da. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diberikan kesehatan. Di dalam hadis yang lain, wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Hadirin rahimakumullah, dengan kesehatan ini kita bisa manfaatkan diri kita. Melangkah ke masjid, begitu enaknya. Membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran.
dengan kesehatan ini kita bisa lebih produktif. Hadirin rahimakumullah, kita juga perlu tahu apa yang menyebabkan badan kita sehat, apa yang menyebabkan badan kita lemah. Konsumsi apa saja yang perlu kita hindari. Begitu juga hadirin rahimakumullah, penting juga umat Islam ini memiliki rumah sakit Islam. Karena kalau kita bandingkan dengan agama lain, rumah sakit kita hitung cuma sedikit. Di dalam rumah sakit Islam itu penting kita menyadarkan yang sakit bahwasanya Allah yang Maha menyembuhkan. Ketika mau wafat di rumah sakit juga kita juga tenang. Kenapa? Karena ditalkinkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah pastikan dia akan masuk surga. Ini penting, obat-obatan yang halal dan lain sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk menunaikan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu, rizki, dan juga kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakiran, hamdan yu'affi ni'mal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinina alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah ya Rabbana, baguskanlah agama kami ya Allah, karena itu adalah tonggak kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, baguskanlah urusan dunia kami karena kami hidup di dalamnya. Wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna. Ya Allah, baguskanlah akhirat kami ya Allah karena kami akan kembali ke akhirat ya Allah. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah wafat kami sebagai penutup keburukan-keburukan kami ya Allah. Waj'alil hayata, ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini ziyadatan, ya Allah, penambah kebaikan pahala bagi kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menunaikan ibadah hajimu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan ilmu. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.